Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang perang Khandaq, yaitu materi perang ini adalah materi kelas 5 semester 1. Setelah materi perang Badar, perang Uhud, baru perang Khandaq. Jadi untuk perang Khandaq ini terjadi antara kaum muslimin dan gabungan kaum kafir Quraisy dan suku-suku yang lain. Baik ya, kita mulai ya. Perang Khandaq itu terjadi pada tahun kelima Hijriyah pada bulan Syawal. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi perang Khandaq itu terjadi pada tahun kelima Hijriyah pada bulan Syawal. Nah, di pihak kaum muslimin, perang Khandaq ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan pasukan hanya 3.000 pasukan, sedangkan dari pihak kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dengan kekuatan 10.000 pasukan. Dari pihak kaum muslimin sendiri sedikit korban jiwanya, sedangkan dari pihak kafir Quraisy lumayan banyak ya korbannya ya. Nah, pemicu perang atau sebab-sebab perang Khandaq ini adalah orang-orang Yahudi yang diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah, yaitu suku Nadir, karena mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad, mengkhianati perjanjian ya. Terus setelah itu tokoh-tokoh Yahudi dari Bani Nadir, Bani Wa'il, Bani Quraisyah dan banyak di situ, mereka mengajak kaum kafir Quraisy untuk balas dendam kepada kaum muslimin. Jadi awalnya adalah pengkhianatan di sini. Setelah kaum suku-suku Yahudi yang diusir tadi menemui tokoh kaum kafir Quraisy, untuk yang pertama suku Ghatafan bersedia mengirim pasukan sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan pasukan Yahudi untuk menyerang kaum muslimin. Sebagai imbalannya, kaum Yahudi akan memberikan hasil panen kurma di Khaybar pada suku Ghatafan selama setahun penuh. Jadi intinya orang-orang Yahudi yang mengkhianati Nabi Muhammad itu merayu tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk bergabung untuk memerangi kaum muslimin. Jadi seperti itu. Nah, ketika berita persekongkolan dan rencana jahat orang-orang kafir Quraisy itu terdengar Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad langsung mengumpulkan para sahabat dan langsung bermusyawarah untuk bagaimana intinya membendung kekuatan kafir Quraisy itu ya, atau gabungan pasukan kafir Quraisy dan Yahudi. Kemudian ada salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum kafir Quraisy menggali kondak atau parit. Jadi kota Madinah itu akan dikelilingi oleh parit yang lebar seperti itu. Dan setelah itu mereka kaum muslimin setuju, dan akhirnya pembangunan parit itu dilaksanakan kurang lebih hanya memakan waktu 7 hari karena semangat dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya Khandaq itu adalah parit ya. Dan perang Khandaq ini disebut juga dengan perang Ahzab karena gabungan pasukan kafir Quraisy dan suku-suku Yahudi ya, seperti itu ya. Nah, setelah peperangan terjadi ini, sebagian kaum musyrikin telah sampai pasukan berkuda telah melompati celah yang agak pendek. Jadi setelah kaum kafir Quraisy datang ke Madinah, sebagian sudah berhasil masuk. Di antara yang berhasil masuk melewati parit itu adalah Amr bin Abu Wud, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Diror bin Al-Khattab. Pasukan ini dicegat oleh Ali bin Abi Thalib
dan beberapa kaum muslimin. Tiba-tiba Amir bin Wud menantang tanding 1 lawan 1. Ali bin Abi Thalib menerima dan beliau berhasil membunuhnya. Jadi yang mati di situ adalah Amr bin Abdi Wud. Usaha kafir Quraisy untuk menyerang kota Madinah dan memporak-porandakan kota Madinah gagal total karena strategi yang digunakan kaum muslimin sangat bagus, yaitu membuat parit atau kondak. Di samping itu juga ada pertolongan dari Allah, yaitu dengan mendatangkan angin yang sangat besar, angin topan yang sangat besar, memporak-porandakan perkemahan pasukan Ahzab atau pasukan gabungan Yahudi dan kafir tadi ya. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi hasilnya perang ini adalah kegagalan kafir Quraisy untuk melawan kaum Yahudi ya. Jadi seperti itu ya. Baiklah, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.